Saudara-saudara yang berbahagia, kehidupan kita bergantung pada apa yang biasa kita lakukan. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang sudah biasa kita lakukan itu akan membentuk kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita akan melahirkan masa depan kita. Nasib kita ditentukan dari kualitas hidup kita, dari kebiasaan yang biasa kita lakukan. Maka untuk mengetahui seperti apa masa depan kita, seperti apa nasib kita di kemudian hari, bisa kita lihat bagaimana kita membiasakan diri, bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Apakah kita membiasakan diri dalam kebaikan, ataukah kita membiasakan diri dalam keburukan? Maka untuk mengubah masa depan yang lebih baik, kita harus mengubahnya dari kebiasaan. Kita harus mengawali perubahan itu dari kebiasaan yang biasa kita lakukan. Makanya cukup penting sekali supaya kita berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai kita terbiasa dalam tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kualitas kita juga menjadi tidak baik, masa depan kita pun juga menjadi suram, tidak baik. Makanya Sang Buddha mengatakan, Punyance puriso kayira, kayira tenang punang-punang, tamhi candang kayirata, suko punyasa ucayo. Apabila kita sudah melakukan kebaikan, harusnya kebaikan itu dilakukan lagi dan lagi. Kita harus menyukai kebaikan tersebut, karena memupuk kebaikan adalah sebab dari kebahagiaan. Kita harus sadar bahwasanya kebiasaan di dalam berbuat baik itulah menjadi sebab kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah terbiasa di dalam keburukan, keburukan tersebut adalah sebab dari penderitaan kita. Tetapi apabila kita sudah pernah melakukan keburukan, ya jangan terlalu menyesal, karena apa yang sudah berlalu sudah di luar kendali kita lagi. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan yang lebih baik. Maka Sang Buddha juga mengatakan, Papance puriso kayira, nanang kayira punang-punang, natam hicandang kayirata, duko papas seucaya. Apabila kita sudah melakukan keburukan, hendaknya keburukan tersebut tidak dilakukan lagi dan lagi. Jangan sampai kita menyukai keburukan tersebut, karena memupuk keburukan adalah penderitaan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, menyikapi hal ini, kita harusnya jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun itu. Perbuatan buruk sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa di kemudian hari. Perbuatan baik sekecil apapun juga akan memberikan dampak yang luar biasa di kemudian hari. Maka jangan sampai kita meremehkan dan menganggap perbuatan tersebut tidak memberikan efek sama sekali. Justru perbuatan yang kecil tetapi dilakukan berulang-ulang, itu akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi semakin kuat yang bisa mengubah kualitas hidup kita. Nasib kita bisa berubah kalau kebiasaan kita berubah. Maka jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan kebajikan. Jangan pula kita meremehkan keburukan, karena perbuatan buruk dan baik, sekalipun itu kecil, pasti akan memiliki dampak yang luar biasa. Sang Buddha juga mengatakan di syair yang sangat menarik sekali,
Mawamanye tapampansa namantang aggamin sati uda bindu nipantena uda kumbo pipurati balo puranti pampansa toka tokampi ancinang. Di syair ini kita bisa belajar bahwasanya hendaknya kita jangan meremehkan keburukan dengan berpikir keburukan tersebut tidak akan membuahkan hasil padaku. Sebagaimana air yang menetes, terus menetes, dan tiap tetesan-tetesan tersebut akan memenuhi tempayan yang ada di bawahnya atau wadah yang di bawahnya. Demikian juga orang dungu akan memenuhi dirinya dengan keburukan-keburukan. Maka kita jangan sampai meremehkan keburukan sekecil apapun itu. Memang pada awalnya kita berpikir, tidak apalah kita melakukan keburukan, toh kecil, tidak memiliki dampak. Tetapi ingat, sesuatu yang kecil tetapi dibiasakan, dilakukan lagi dan lagi, akan menjadi besar. Seperti halnya tetesan air, tetes demi tetes. Lama-kelamaan embernya juga akan penuh. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita isi dengan keburukan-keburukan, sedikit, lama-lama hidup kita menjadi buruk. Maka jangan salahkan siapapun kalau nasib kita menjadi susah, karena kita sudah membiasakan diri dalam hal yang buruk. Maka perbuatan sekecil apapun jangan diremehkan, termasuk itu keburukan. Karena sesuatu yang besar bisa berawal dari hal yang kecil. Seperti kalau kita melihat perahu yang ada di danau. Perahu tersebut kalau bocor saja, sedikit saja, nanti air akan masuk, dan lama-kelamaan air itu akan menjadi banyak dan bisa menenggelamkan perahu tersebut. Sama di sini, kita itu ibarat perahu. Kalau kita membuat keburukan, lama-kelamaan keburukan kita yang kita biasakan itu akan menjadi banyak, yang pada akhirnya itu akan menenggelamkan kita, menghancurkan kehidupan kita. Makanya keburukan sekecil apapun itu harus tidak boleh diremehkan, karena itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Keruntuhan yang besar, kehancuran yang besar diawali dari sebab-sebab yang kecil tadi. Keburukan yang kecil, keburukan yang diremehkan. Maka jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun itu. Bila kita mengetahui kita sudah membuat kesalahan, kita sudah membuat keburukan, sadari, dan kalau bisa jangan melakukan lagi. Sadari dan jangan mengulanginya lagi. Sama di sini para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Kebaikan sekecil apapun juga memiliki dampak yang luar biasa. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Biarpun apapun kebaikan yang kita lakukan itu mungkin sederhana dan kurang berharga di mata orang lain. Tetapi kalau itu kita lakukan secara berulang-ulang, kita lakukan lagi dan lagi, maka hidup kita akan menjadi baik karena kita terbiasa dalam hal yang baik. Maka Sang Buddha juga mengatakan, Mawamanyenta punyasana mantang agamisati uda bindu nipantena uda kumbo pipurati tiro puranti punyasa toka tongkampi ancinang. Jangan meremehkan kebajikan dengan berpikir kebajikan tersebut tidak akan membuahkan hasil padaku. Sebagaimana tetesan air yang menetes demi tetes lama-kelamaan akan memenuhi tempayan yang di bawahnya, demikian juga orang bijaksana akan memenuhi hidupnya
dengan kebaikan-kebaikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kebaikan yang kecil, meskipun itu kalau dilihat tidak memiliki dampak yang luar biasa, tetapi kalau itu dibiasakan lagi dan lagi, dilakukan secara terus-menerus, itu akan membentuk sebuah kebiasaan, dan itu akan menjadi besar, memiliki dampak yang luar biasa di kemudian hari. Sebagaimana tetesan air, tetes demi tetes, kalau itu berlangsung secara terus-menerus, kan lama-lama akan menjadi penuh sendiri. Sama, kita setiap hari sudah membiasakan kebaikan. Ya mungkin kebaikan yang sederhana, mulai berkata-kata ramah kepada orang lain dengan senyuman. Hal yang sederhana ini apabila kita biasakan, itu akan membentuk kebiasaan yang bagus. Nah, dari kebiasaan yang bagus akan membentuk karakter yang bagus. Karakter yang bagus akan membentuk masa depan yang bagus. Maka jangan pernah meremehkan kebajikan, meskipun itu sederhana, meskipun itu kecil. Kebajikan tetap akan membuahkan hasil. Apalagi kebajikan yang dilakukan secara berulang-ulang, nanti lama-lama juga akan menjadi banyak. Seperti kalau bapak atau ibu saudara sekalian menabung. Menabung kan tidak banyak sekalian. Tidak menabung dalam jumlah yang besar sekaligus, tetapi adalah menabung dalam jumlah yang kecil. Misalnya, setiap hari menyisihkan pendapatannya mungkin 5.000 setiap hari. Setiap hari 5.000, 5.000. Satu bulan itu bisa menjadi banyak. Memang pada awalnya kita berpikir, wah 5.000 tidak seberapa. Tetapi begitu kita membuka hasilnya nanti setelah 1 bulan, wow, hasilnya pasti akan begitu jelas. Dan kita tidak menyangka akan hal itu. Makanya kebajikan ini juga seperti itu. Kita awali kebajikan dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang kecil, tetapi kita biasakan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Kita juga akan memupuk diri kita, akan memenuhi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu pasti akan memiliki dampak yang luar biasa. Kebajikan ini tetap akan memiliki dampak yang luar biasa apabila itu dibiasakan. Tapi kan banyak juga orang berpikir, oh saya kan sudah berbuat baik, tetapi kenapa kebaikan saya kok seolah-olah tidak berbuah? Ingat, kebaikan pasti akan memiliki buahnya. Kalau tidak sekarang, pasti di hari mendatang. Maka jangan pernah berpikir, saya sudah berbuat baik, tapi kok saya tidak mendapatkan buahnya. Tetap kebaikan akan memberikan buahnya. Dan kebaikan ini tidak akan pernah lupa pada siapa yang membuatnya. Kebaikan akan tetap mengikuti pelaku kebaikan kemanapun ia pergi dan tidak meninggalkannya, bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Makanya kalau kita mau membuat hidup kita lebih berarti, kita membuat hidup kita menjadi lebih baik, biasakanlah di dalam hal-hal yang baik. Karena kalau kita sudah terbiasa dalam hal yang baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Nah, kualitas hidup kita ini ditentukan oleh bagaimana kita membiasakannya. Kalau kita terbiasa dalam hal yang baik, maka kualitas hidup kita juga menjadi baik. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan, sekecil apapun itu pasti memiliki dampak.